Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila anga rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bidaraini amin. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini malam pembukaan kita Majelis Taklim kita, yang mana kita tawakuf dari sebelum Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa wabah COVID-19 sampai sekarang ini. Baru pada malam ini kita buka majelis ini hampir 4 bulan tawakuf, sama sekali berhenti. Hadirin, tidak lupa saya mengucapkan walaupun waktunya sudah lewat dan kita sudah mau masuk hari raya haji, saya atas nama pimpinan Majelis Taklim Al-Falah mengucapkan minal aidin wal faidin kullu aam wa antum bikhair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, memberikan kesehatan wal afiat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai orang-orang umat dari Sayyidina Muhammad yang dicinta oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, juga pada malam ini kita membaca tidak terlalu panjang. Kalian anggaplah malam ini sebagai halal bihalal, sebagai halal bihalal majelis taklim kita. Kemudian dengan juga akan memasuki hari raya haji yang kita sekarang ini sudah berada pada tanggal 2 Zulhijjah. Jadi kita ini sudah berada Asyurul Hajj, jadi 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaikh Imam Abdullah ibn Adawi Al-Haddad Allahu bihi sya'ran. Imam Haddad berkata di dalam syairnya, Imam Al-Haddad Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad sahibul ratib masyhur, ismuhu masyhur inda ahli tuqa wa ahli iman wa ahli taqwa. Nama beliau itu terkenal sekali, bahkan wabihi difarrih dan Sayyidina Muhammad. Beliau termasuk keturunan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggembirakan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabihi, dengannya Rasulullah bergembira, farhan atas keberadaan Habib Abdullah bin Al-Haddad. Habib Abdullah itu mempunyai murid banyak, beliau terkenal, ratibnya juga masyhur Al-Haddad. Semua aurat yang ada pada ratib Al-Haddad, ratib Al-Aqqas, kulluha aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu wirid-wirid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikumpulkan oleh mereka yang mengumpulkan, Jadi jangan dikatakan orang bilang tidak ada asal usulnya wirid itu, Wirid itu dikumpulkan dari aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yasbahtu minka bi ni'matin wa afiyatin wa zikrin wa atim ni'mataka aliyya wa afiyataka wa zikraka fid dunya wal akhirah. Luar biasa, Itu minta perlindungan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang dapat bisa mencelakai kita, jika kita masuk di waktu pagi dan di waktu petang.
Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad di dalam syairnya mengatakan wa khudh min ulumid din haqqan muwaffaran. Ambillah dari ilmu syariat ini ya haqqan. Apa itu haqqan? Ya, haqqan itu ambil dengan ya muwaffar, dengan banyak. Ya. Jadi kalau mengambil ilmu jangan sedikit-sedikit ya. Jadi khud bil katsir ya, khud bil katsir, ambil yang banyak. Wa bil ilmi tasmu, yani bil ilmi tasmu. Isim tasmu, tasmu tarfa ya, tasmu tarfa. Dengan ilmu itu akan mengangkat ya kedudukanmu, derajatmu ya di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tasmu ini tarfa ya. Jadi ilmu itu mengangkat, kama asyara subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu fi qawli yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa. Jadi rafa Allah subhanahu wa ta'ala ahlul ulum, ahlul ilm ya bi darajatin katsirah, derajat yang sangat banyak, luas ya. Rafi'an indallah ya, marfu'an indallah subhanahu wa ta'ala ya, wa 'aziman ya, makanya dikatakan yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Ahlul ilm mereka itu ya dianggap orang-orang besar di dalam malakut ya, di langit oleh penduduk langit ya, penghuni langit, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yud'a ya fi malakutis samawati wal ardh azim ya, mereka itu orang besar, orang agung ya bagi penduduk-penduduk langit ya. Pakai wabillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu seseorang itu akan terangkat derajatnya. Orang yang tidak dikenal jadi dikenal bil ilm ya. Orang yang tadinya tidak masyhur menjadi masyhur bil ilm, dengan ilmu. Orang kalau berilmu ya, sedangkan orang-orang yang di bawahnya dia akan belajar darinya. Dia tuh ya khud minum. Ya, begitu seterusnya. Dan ilmu itu tidak ada batasan. Ya, tak bertepi ilmu itu. Ya, tidak bertepi ilmu itu. Walaupun ilmu kan bahar seperti lautan, bertepi. Amin. Kalau ilmu itu dalam. Ya, makanya orang menuntut ilmu itu silakan kemana saja. Ya, tidak perlu orang bilang ya mau tempat yang dekat atau jauh, karena walaupun ilmu itu adanya bu'dan ya laisa qariban, jauh tempatnya tempat tumbuh dari ya. Sama asyara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilma walau bisri, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Asyara Nabi ya bisri laisa ini ada ulum ya bisri di Cina bukan. Afsir ada abadul makan ya, jauhnya tempat ya, kali jauhnya tempat itu Cina, itu dari Jaziratul Arab ya. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, jadi Nabi bukan mengatakan tuntut ilmu sampai ke Cina, bukan. Itu kinayah dari Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Carilah ilmu walaupun tempatnya jauh ya, dekat ayat cari ilmu ya, berguru. Makanya orang itu disuruh terus menimba ilmu, mencari ilmu. Jadi ulang-ulang membatas-batasi ilmu. Kenapa? Waqulu ilmin alimah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, setiap ada orang yang mengetahui alim, pasti ada lagi orang yang lebih alim dari orang tersebut. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ya, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perjalanan pertemuan antara Al-Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapa Musa, siapa Khidir? Musa kalimullah ya, tempat Allah berdialog, tempat Allah ngajak bicara. Siapa yang tidak mengenal Musa? Khalilullah, kasih Allah ya, diajak berdialog ya, di gua di Sina ya, diajak ngomong ya Musa ikhlas alaik innaka bil wadi muqaddas tuwa, buka kerompangmu, kau berada di lembah yang suci. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala anzalahu Taurat ya, berikan kitab Taurat kepadanya. Ada Allah subhanahu wa ta'ala lamma yara nafsa annahu ya khairun nas wa annahu a'lamun nas.
Ketika Musa merasa dirinya itu paling hebat, merasa dirinya paling alim daripada yang lain, ya, ikhtabarahullah subhanahu wa ta'ala, Allah uji dia, diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bima? Di Khidir alaihissalam. Abdan min ibadina atainahu ilman. Hamba dari hambaku kata Allah yang aku berikan kepadanya ilmu. Ilmu apa? Ilmu laduni, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ilmu kasbi, tahu kasbi, ilmu yang dicari. Ya, ada ilmu laduni tanpa tahap, ya, yang tingkat tahap tapi diberes sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang macam-macam, ya. Ada orang mesti belajar, tapi ada orang cuma orang bilang dulu di pesantren sebentar, kata Allah alaihi arifin, dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fathan kabirah, sehingga orang bilang bisa mengenal, bisa mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi ilmu itu luar biasa, ya, luas. Ketika Musa merasa dirinya paling hebat, tidak ada orang yang di atas dia, Allah kirim ke seorang untuk menguji dia. Diberikan ilmu ghaib. Apa itu ilmu ghaib? Bisa menerawang, bisa melihat yang akan terjadi. Dan kisahnya 3 itu dalam surat Al-Kahfi. Ada 3 kisahnya. Naik perahu, dibolong-bolongkan perahunya, masuk ke satu tempat, ketemu anak kecil, dibunuh oleh Khidir, marah Musa. Sampai yang terakhir, yang ketiga dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga masuk di satu kampung, ya. Kemudian ke ayah orang memberi cair, ya, air kepada Musa, haus, ya, Khidir. Terus kemudian semua orang tutup, ya, dia sudut, ya, syubah, pintu-pintuna, jendela tutup, tak ada yang mau menemui mereka. Ya, Fara'a Khidir melihat ada apa? Ada tiang, ada tiga tembok, ya, tembok mau Pak Aqamah. Kemudian dirapikan kembali oleh Khidir alaihissalam. Marah Musa. Dia berkatalah Khidir, inilah perpisahan, ya. Ada firaqu baini wa baini, sa'unabbi'uka bi ta'wilin ma lam tastati alaihi sabra. Saya akan beritahukan kepada engkau 3 perkara yang mana kau tidak sabar atasnya. Ya. Karena dari pertama mau ikut sudah ngomong Nabi Allah Khidir, itu bakal sanggup ikut anak. Kenapa? Karena Khidir diberikan oleh Allah ilmu yang tidak diberikan kepada Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya ada hamba Allah yang diberikan keutamaan, yukti, ya, diberikan keutamaan, lam yukta li ahad, tidak diberikan kepada orang lain. Apa itu? Al-wilayah, walian. Ya, ada orang wali bisa melakukan khawarikul ada, ya, bisa nyeberangi lautan tanpa perahu, ya, menjalan sepeda sampai ayat dari begitu. Ada orang terbang waktu malam, ada orang lagi duduk-duduk di sini tiba-tiba ke Mekah. Kadang-kadang kita kan kita nyampe, kita nyantang otak orang, ya, otak orang itu apa? Kita nyampe kan itu, ya, ternyata gitu tiba-tiba ayat itu. Buktinya ada orang ketemu sama dia di musim haji, ya, kelebatan jalan ketemu di pasar Al-Quran, tapi ayah Jerman ketemu sama dia di waktu haji. Dia ada ketemu si bulan, ayah haji begitu. Yang berada ente, mana duduk di majelis sama dia, aku bisa ayah gitu. Itulah wilayah, itulah aromah yang Allah berikan kepada seseorang, ya, diirtifati maqamih, karena tingginya maqam kedudukannya. Dengan apa mereka bisa mendapatkan itu? Ya, bilqurbi sama Allah, karena mereka dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita ini tentang ilmu, ya, ilmu dan istihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sehingga orang itu bisa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuhawwil hala ila ahsanil hal. Allah jadikan keadaannya lebih bagus daripada keadaan sebelum itu, bil ilmi, dengan ilmu. Makanya Imam Haddad mengatakan, ambillah ilmu itu, ya, dengan, ya, banyak mengumpulkan, karena sesungguhnya dengan ilmu yang ada pada dirimu itu bisa mengangkat harta dirimu, diangkat, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Fil hayati, ya, di masa ente hidup, ya, di masa ente hidup, ya. Kemudian wafil hasri, setelah ente meninggal dunia, hasyr, ya. Orang kalau sudah meninggal punya ilmu, ngajarkan, punya santri banyak, ya, santrinya ngajar lagi kepada orang lain, itu kan namanya sedekahun jariyah.
Yang sedekah tetap mengalir, jaro yajri. Ya, kata sahibu, ya kata orangnya itu mat, sudah meninggal dunia. Bikin masjid, masjidnya dipakai buat sholat sama orang. Bikin kamar mandi dipakai sama orang untuk mandi, untuk pergi Jumat, dapat pahala terus. Ya, apa saja tempat umum, ya, sarana umum dipakai untuk orang, istakmalahu lil khairat, dipakai untuk kebaikan, pahala ajar. Orang tersebut yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan ajar. Nah, orang-orang yang berilmu itu begitu, walaupun mereka sudah tidak ada, pimpinan pesantren sudah tua apa meninggal dunia. Banyak kita lihat sekarang orang-orang alim sampai sekarang dikenal, sampai sekarang dihoni. Tiap tahun ya, guru sekumpul dan lain sebagainya. Orang-orang agung, orang-orang mulia di sisi Allah. Mereka sudah ada di kuburan, tetapi nama mereka masih harum. Foto mereka masih dipajang di rumah-rumah orang. Karena apa? Bila ilmu, karena ilmunya. Karena apa? Karena karomah, punya kelebihan, keistimewaan di sisi Allah. Terangkat, ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini pemahaman tentang, ya, keutamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya, Imam Haddad menjelaskan wabil jiddi was sabri al-jamil tahullu bihi fasihul ula yang fastausi bil jiddi was sabri. Tetapi ada, ya, yang al-fakir menghafalkan, ya, dari al-fakir mulai keluar dari pesantren Darut Tauhid Malang tahun 93 sebelum berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah, ya, terus belajar sama Habib Zain. Al-Fakir sudah hafal, ya, syair Al-Habib Abdul Haddad, tapi bunyinya berbeda, ya, dengan yang ditulis, ya, oleh Al-Imam Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Khudh min ulumid dini hawwal muwaffaran wa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasri wa wadib ala darsil qurani fa innahu tilawatuhu al-iksira wa syarhadis sadri ala innahul bahrul muhitu wa ghairuh minal kutubi anharu tumaddu minal bahri tadabbar ma'anihi wa rattilhu khasyan tafuzu minal asrari bil kandi wa dhukhri. Itu syairnya, ya, syairnya yang panjang seperti itu, ya, tetapi disingkat oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi wa khudh min ulumid dini hafdhan wa faran fa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasri wa wajib ala darsil qurani fa innahu tilawatihil iksira wa syarha li sadri, ya. Jadi orang bilang wajib ala darsil Quran, wajib, ya, kita untuk selalu baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, hafal Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada rahasia-rahasia, ada cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Untuk as-sadr. Untuk apa? Untuk tausih, ya, untuk meluaskan hati, untuk melapangkan hati kita. Dengan apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tadarruk, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering membaca Al-Quran, maka disitulah, ya, ketenangan batin kita muncul ada, ya. Jemaah sekalian, Al-Quran ini, ya, agung mulia firman Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mulia sekali Al-Quran. Jadi orang yang selalu tadarus Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering melihat kepada Al-Quran, insya Allah Quran itu menjadi syafaat untuk dia. Ya, ketika kapan? Ketika dia berada di kuburan. Jadi sohib, ya, jadi teman. Kuburan itu gelap, ya, sempit, ya, mahadudud, tempat, ya, rumahnya cacing-cacing, ya, tidak ada, ya, seorang jenazah pun yang turun kepadanya kecuali, ya, dikeroyok oleh cacing-cacing itu, kecuali hanya mereka orang-orang yang punya hubungan sama Allah, ya, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tertolong. Kalau orang di dunia jarang baca Al-Quran, seminggu sekali baru baca Al-Quran, ya itu tidak. Ada lagi orang sebulan sekali baru melihat Al-Quran. Setiap hari, tapi sebulan sekali, sebulan juga enggak. Kadang-kadang setahun sekali, bulan Ramadan baru baca Al-Quran. Bulan Ramadan baru bisa menghatam Al-Quran, baru rajin baca Al-Quran. Kita mah jujur. Ya, kalau bulan Ramadan jangan ditanya orang yang tidak hobi baca Al-Quran. Kenapa? Karena waktunya, bulannya Syahrul Quran. Karena merasa dinikmat-nikmat gandakan, padahal kita kadang-kadang tidak sadar, tidak paham
bahwasanya dari mulai tanggal 1 kemarin sampai nanti kita menuju kepada Idul Adha, ya, hari setiap hari itu berhitung dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan main-main. Ya, orang bilang hari pertama itu Asyurul Dzulhijjah itu jangan main-main. Puasa 1 hari ya dibalas 1 tahun dalam 1 hari. Itu bisa bayangkan. Hadisnya kan yang Tuhan sampai ke kita ini kan tentang hadis orang bilang ya Yaum Tarwiyah. Ya, puasa Tarwiyah bisa mengampunkan dosa yang akan datang. Ya, kalau puasa Arafah 2 tahun, Tarwiyah 1 tahun, Arafah 2 tahun, dosa yang sekarang dan yang akan datang dihapuskan. Tapi kalau Tarwiyah dosa yang akan datang dihapuskan oleh Allah, ya mata kedap. Kemudian orang bilang kita tidak sadar, tidak paham bahwa setiap hari yang kau berpuasa, setiap hari-hari yang kau berbuat amal, berbuat kebajikan, ya di Asyurul Al-Hajj ini, ya 10 hari pertama orang bilang ini Asyurul Dzulhijjah ini mulia, agung. Sedekah yang paling dilipat gandakan. Tahajud beda dengan tahajud di luar Asyurul Hajj. Ya 10 Dzulhijjah ini beda. Sedekah dilipat gandakan. Sholat malam, bahkan dikatakan di dalam riwayat lain, ya setiap hari atau setiap malam, ya di 10 pertama Dzulhijjah ini, ya seperti malam ini, malam kedua ini, ya itu orang bilang orang yang beribadah di tengah malam itu kemudian bertahajud, qiraatul Quran, sama dengan mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita kan tahu, yang nyampe ke kita mah 8, ya hari 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, kemudian 9 ya Dzulhijjah, hari Arafah. Ada juga orang kadang-kadang bertanya kumaha, ya 9 ini kalau haji tahun kita ayat terus kumaha puasa itu. Ada orang bertanya begitu. Karena puasa Arafah 9 Arafah itu untuk kita yang ada di sini yang tidak ikut berhaji. Supaya kenapa? Supaya kita merasakan, supaya kita bisa mendapatkan mereka-mereka yang wukuf di Arafah, ya, supaya kita ikut serta dengan mereka. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut berhaji, ya. Karena syaratnya haji, sahnya haji itu al-wukuf di Arafah, ya, walaupun sekejap. Tetapi orang yang tidak berdiam, tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Makanya al-hajju Arafah, haji ke Arafah. Syarat mutlak sahnya haji seseorang itu Arafah. Mesti dia wukuf. Ya, sampai ghurub syams, tenggelamnya matahari. Itu di tanggal 9. Orang yang marit kering, bawa pakai kursi roda, duduk di situ. Ya, nggak bisa berbalik, nggak bisa kotor, penting mesti wukuf di Arafah. Oh, wukuf di Arafah, di Arafah aja di Madinah, tapi bisa wukuf mesti di Arafah. Ya. Tetapi kita yang ada di Indonesia yang tidak ingin berhaji, maka kita disunahkan kita untuk puasa 9 Dzulhijjah hari Arafah. Tujuannya apa? Supaya ittiba'an, ya, mengikuti mereka. Ustaz, kumaha kalau nggak ada orang haji tahun ini? Puasa tuh? Puasa itu. Karena puasa 9 Dzulhijjah itu tidak berpatokan dengan Arafah. Yang berpatokan dengan Arafah mereka yang berhaji. Nah, karena kita ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, puasa Arafah, puasa 9 Dzulhijjah, gitu. Ya, jadi puasanya tetap disunahkan, pahalanya 2 tahun. Kalau 9 Dzulhijjah, kalau 8 hari Tarwiyah itu pahala 1 tahun, 3 tahun kita dapat. Ya, kalau dari sekarang hitung aja sama itu, ya, bagaimana pahala yang kita dapatkan. Jangan disia-siakan. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia daripada hari ini. Ya, hati-hati. Ya, Ayyamul Hajj itu hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dikabulkan doa. Doa orang dikabulkan sekarang. Di 10 orang bilang awal-awal Dzulhijjah ini dikabul doanya. Banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulah durhaka sama orang tua, ya. Kalau durhaka sama orang tua, dosanya berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah, ya. Nah, makanya, ya, di pertama 10 ya bulan haji ini muliakan, ya, agar supaya kita mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil jiddi was sabri, dengan bersungguh-sungguh, ya, mengambil ilmu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bil jid, manjad wajah. Siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat. Was sabar, sabar.
itu yang sabar, ya. Isbir, ya. Alamurul jafa, pahit, menimba ilmu itu pahit di pesantren, kita bisa nonton TV, kita bisa main HP, ya, kita bisa orang bilang miss call, kita bisa orang bilang twitteran, kita bisa WA, selama dia duduk di pesantren, kudu sabar, ya, karena ente di pesantren tidak seperti di rumah, ya, di rumah mau tidur mau bangun jam sabaraha, rumah ente, tapi di pesantren jam tidur udah dibangun, itu apa? Tahajud, digembleng. Disitulah training, disitulah kita dilatih, ya. Makanya jangan heran orang-orang yang punya ilmu itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjadikan malaikat itu ridho di batasnya, ridho dengan apa yang mereka lakukan, sampai malaikat itu, ya, membentangkan kedua sayapnya untuk diinjak oleh mereka-mereka yang menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sebagai orang bilang spirit, ya, buat kita yang menuntut ilmu agar supaya lebih giat menuntut ilmu, dan buat mereka para penumpang donatur untuk tolabul ilmi, untuk orang bapak yang kirim anak-anak pesantren, atau orang-orang kaya yang membiayakan, ya, anak-anak yang sekolah di pesantren, itu mereka mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menuntut ilmu, ya. Jadi ada satu cerita kisah yang bisa menginspirasi kita, ya, bisa membangkitkan gairah semangat kita. Kisah ini berada di kota Suriah, ya. Kota Suriah terkenal Damaskus, ya. Damaskus ini termasuk satu kota yang banyak, ya, ulamanya, banyak aulianya, ya. Kota yang mendapatkan nabrah pandangan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Damaskus ini ada satu orang, ya, hafar, ya, hafar ini penggali kubur, ya, tukang gali kubur. Jadi kalau ada jenazah, kadang-kadang sejam 2 jam belum dibawa jenazahnya, kasih pesen tanahnya, tolong, ya, ada ini kerabat saya, anu segala macam, terus digali ke kuburan. Rupanya ada satu orang itu tukang penggali kubur ini kedatangan seorang perempuan, ya, seorang wanita perempuan, ibu-ibu, ya, minta tolong, Pak, tolong digalikan lubang, ya, untuk jenazah. Ya, gali lubang tersebut. 1-2 jam datang jenazahnya, ya, digotong. Tetapi, ya, si penggali kubur ini merasa heran, kok yang menggotong jenazah kebanyak, bermakna sedikit, orangnya kebanyak, cuma ada beberapa orang laki-laki saja yang menggotong sama si ibu tersebut. Akhirnya kemudian, ya, didekatkanlah jenazah tersebut, kemudian dibuka petinya, keluarlah jenazahnya yang sudah dibungkus oleh kafan, ya. Kerjaan si tukang penggali ini menerima jenazah di bawah, di bagian lahat. Begitu diterima jenazahnya mau dimasukkan, kaget, maka syafal gitu Allah bukakan, ya, hijab. Si penggali kubur ini diperlihatkan oleh Allah tempat, ya, si jenazah tersebut, ya, seorang anak pemuda itu diperlihatkan tempatnya kepada si penggali kubur. Ada bustan, ya, orang bilang, jadi seperti ada taman surga, raudhatun min riyadil jannah, di lubang yang lahat itu, begitu, yang kecil menjadi luas. Ketika dibuka seperti itu, ini kisah nyata, ya, kawan. Ini cuma untuk spirit buat kita para penuntut ilmu, biar paham dan biar bisa kita mengerti betapa tingginya derajat penuntut ilmu itu. Para tolib loh, ini nggak bicara masalah ulamanya, nggak bicara para masyaykhnya, gurunya. Ini si penuntut ilmu, ya, santri lah kalau kata anak, ya, santri bapak dikuburkan, ya. Kemudian si penggali kubur ini diperlihatkan oleh Allah tempatnya, bustan, ya, orang bilang raudhatun min riyadil, bustan, taman dari taman surga. Wa umiya alaih, pingsan. Si penggali kubur tak kuat, dibuka usifatul itu, hijab yang dibuka sama seseorang. Kalau bukan orang ahlinya tak kuat, ya, dia pingsan. Ketika dia pingsan, ya, harus ada mah, ya, kemudian dicipratkan dia air supaya bangun. Biasa kalau orang pingsan kan ada air, ada minyak segala macam, ya. Kemudian apa? Bangun dari pingsan. Ketika dia bangun, orang bertanya, malah kenapa itu? Dia bilang gitu, kalau lagi
ini loh, itu aja Pak. Ya, dia katakan ini, dia ngomong sama ibu-ibu yang perempuan. Dia bilang, saya melihatkan begini-begini. Dianggap ini orang namanya orang bilang kayak menghayal begitu ya. Jadi seperti kayaknya dia itu ngomongnya ngawur, ngaco. Ya, sehingga mereka tinggalkan. Kalau tidak pergi. Ternyata 2 bulan kemudian ada lagi itu perempuan yang tadi memesan lagi untuk digalikan lagi kuburan. Digali. Begitu digali, kejadiannya seperti yang pertama. Begitu digali, dia lihat lagi, tapi anehnya tidak pingsan dia. Waktu pertama dia pingsan, kedua kali dibukakan itu dia tidak pingsan. Kenapa? Tidak pernah melihat. Dia lihat sama seperti yang pertama. Mata aja badali kalau itu heran, ada apa itu? Begitu sudah selesai dikuburkan, ya dia berdiri, dia kejar itu si perempuan. Dia kejar. Ibu, dia bilang, sebentar. Dia bilang, ada apa? Dia bilang, saya mau tanya. Dia bilang, siapa sih sebetulnya jenazah ini? Dia bilang, yang mana? Yang ini dan yang lalu. Yang kau pesan sama saya tanahnya. Apakah dia kerabatmu? Dua-duanya anak. Kalau yang pertama, yang pertama itu talabul ilm. Anakku yang sedang menuntut ilmu agama, wafat, dia meninggal. Apa yang kau lihat? Aku melihat Allah berikan dia satu tempat, ya, satu bustan, orang bilang taman dari taman surga yang luar biasa, wanginya luar biasa. Kemudian ketika aku taruh jenazah tersebut, berebutan 2 orang malaikat, tahu. Tidak diberikan di tempat itu, dibawa di tempat yang lebih luas. Nggak dikasih di tempat yang seperti ini, dibawa. Aku melihat seperti ada lubang, ya di situ taman-taman surga, terus dibawa tidak kelihatan lagi oleh malaikat. Begitupun yang kedua. Yang pertama itu dia bilang anakku yang menuntut ilmu. Yang kedua kakaknya ini tukang kayu. Tetapi kakaknya ini mencari uang, ya bekerja, ya sebagai orang bilang tukang kayu untuk mengongkosi adiknya menuntut ilmu. Subhanallah. Berarti orang yang menuntut ilmu, ya mereka itu fisabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan dicinta oleh Allah, ya. Wajar, pantas kalau Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bukan satu derajat, darajat berjamaah, derajat demi derajat, derajat demi derajat. Kemudian hebatnya lagi, bukan saja yang menuntut ilmu, orang yang membayar, orang yang mengongkosi, ya orang yang kirim duit tiap bulan, ya untuk menyekolahkan anaknya, ponakannya, saudaranya, atau orang lain umat Sayyidina Muhammad SAW. Kalau mati orang tersebut, dia akan mendapatkan anugerah seperti orang penuntut ilmu itu. Kalau dimuliakan orang penuntut ilmu itu, maka ya orang penyumbang, donatur, orang tuanya, atau orang kaya, ya yang kemudian suka memberikan itu kepada penuntut ilmu, maka kalau dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan derajat sama seperti orang yang menuntut ilmunya, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, ternyata setelah kejadian ini, ya si penggali kubur ini, Al-Khaffar ini, kemudian dia pergi dan mendatangi sebuah masjid yang terkenal di Damaskus, Suriah. Di masjid itu banyak ulama-ulama syuyukh, ya para alim-alim yang mengajar di masjid itu. Kemudian si orang tua ini yang menggali itu datang di depan satu orang syekh, dia duduk, dia katakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia bilang, "Madza turid?" Apa yang ente mau? "Uridu an ata'allama al-ilm." Saya ingin belajar ilmu. Bayangkan, gara-gara melihat, menyaksikan hal yang luar biasa, anugerah yang Allah berikan kepada 2 orang anak itu, satu penuntut ilmu, satu yang menyumbang, satu yang bayarin, tapi derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai si penggali kubur ini tertarik untuk menimba ilmunya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kata si syekh yang mengajar itu, dia bilang, ya ente sudah besar, umur ente sudah tua, 45-50 tahun, ya sudah ente khamsa wa arba'in wa khamsin sana, 50 tahun.
apa yang menyebabkan ente itu kok tertarik untuk menuntut ilmu? Ya ceritakan, saya ini penggali kubur, ya tukang gali kuburan, ya hafal, ya beginilah kejadiannya, kisahnya. Ada orang tua membawa anaknya di bulan pertama, ya saya diperlihatkan oleh Allah, ya begitu gali memasukkan jenazahnya diambil oleh malaikat, 2 orang malaikat dibawa ke taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun 2 bulan kemudian, begitupun, ya ketika ibu itu memesan, seperti itulah kejadiannya. Saya bertanya, ternyata yang pertama penuntut ilmu, yang kedua saudaranya yang bekerja untuk bisa memberikan nafkah kepada saudaranya yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Begitu ceritanya. Oh ya Syekh, kalau begitu saya terima kamu. Pertama langsung disuruh menghafal mater al-Jurmiyah segunah. Hafal, buka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bapak, ya penggali kubur. Hafal dia, kemudian dibukakan ilmu fikih, belajar manus, fasara aliman. Tentang penggali kubur ini alim, ya. Wa masyhur ismuhu Syekh Abdul Rahman Al-Haffaz. Ya, namanya beliau, ya beliau banyak karangan-karangannya. Beliau termasuk ulama-ulama besar di kota Damaskus. Nama beliau Syekh Abdul Rahman, ya Haffaz. Haffaz itu tukang gali kubur, ya sampai dipakai itu di situ. Syekh Abdul Rahman Haffaz punya anak keturunan saudara semua ahli ilmu. Ya, ingin memberitahukan kepada kita betapa pentingnya. Ya, jadi kalau ada orang bilang wala amri, maksudnya apa? Umurku, ya yang aku berikan semuanya untuk ilmu, ya semuanya untuk ilmu, ya. Inna hadzal man, sesungguhnya, ya keistimewaan, keagungan, ya keluhuran, la yudraku bitamanni, nggak bakal bisa engkau dapatkan dengan banyak berkhayal, ya berangan-angan. Tamanni itu angan-angan, berangan-angan, ya bitamanni. Makanya orang jangan banyak tamani, jangan banyak khayali, ya karena sifat-sifat, ya walau, ya sifat saufa, wala Allah, ya ani, itu nggak boleh, itu sifat setan, ya itu sifat setan, nggak boleh gitu. Anak saya, kalau seandainya, kalau itu angan-angan milik setan, ya jadi orang jangan banyak berangan-angan, ya mesti langsung bukti. Ya, jangan berkhoyal. Kalau seandainya saya diberikan anak, saya akan begini. Nggak usah, nanti diberes atau apa. Begitu dapat yang duit, ingkar. Ya, makanya jangan orang bilang bid'ah, orang bilang banyak berangan-angan, nggak boleh. Wala yunanu bisofa. Ya, seandainya, ya kalau, ya orang bilang kalau andi saya, ya, itu nggak boleh. Itu sifat-sifat tamani namanya orang bilang, berangan-angan, ya. Jadi kalau menginginkan sesuatu itu buktikan, ya bil ijtihad. Jadi jangan orang bilang kita gandeng-gandengkan dengan orang bilang atamani itu orang bilang berangan-angan yang jauh kosong, ya dengan angan-angan yang kosong. Kemudian wala yablughuhu illa, ya ilmu itu tidak akan pernah, ya didapatkan illa man kasyafa an sa'il ghibbi wa syamma. Ini kinayah, ya kinayah itu, ya maksudnya apa? Ilmu itu tidak akan tercapai, tidak akan kita sampai, ya tidak akan kita capai ilmu itu kecuali orang-orang yang betul-betul mereka itu menghargai waktunya. Ya, kalau kita artikan kasyafa di sini kan, ya membuka, menyingkap, ya kasyafa membuka, menyingkap. Ansa, sak ini di mana orang bilang apa? Paha, ya sakin, paha orang bilang. Maksudnya apa? Ya, ansakin ini kinayah. Al-jid, ya bersungguh-sungguh, ya wasyamar, ya menggulung, syamar, ya Samar menggulung. Maksudnya apa? Ya, ilmu ini tidak bisa dicapai orang seperti orang yang orang bilang menggulung, ya, menggulung celananya sampai terlihatlah auratnya. Ya, inkasyafa, ya kelihatan dia punya paha. Bukan begitu, ya. Ilmu ini akan didapatkan dengan orang bilang apa? Memotong waktu, ya, banyak begadang, sahar.
Itu kalam kinayah yang dipakai ya oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah. Jadi ilmu itu akan didapatkan, akan datang kepada seseorang itu ya dengan kesungguhannya, ya dengan kesungguh-sungguhannya maka akan tercapai cita-citanya. Tak ada orang dapat ilmu malam tidur nakwa, makan nakwa, ya sare nakwa, dahar nakwa, tak ada. Ya, orang yang bisa mendapatkan ilmu itu karena ilmu cahaya, nur. Wa ilmu Allah nur, ya. Wa nurullah la yu'da li asi, kata Imam Syafi'i, ya. Diibaratkan ilmu itu cahaya, cahaya Allah itu tidak bisa didapatkan dengan orang yang banyak bermaksiat. Maksudnya apa? Al ilmu itu yudrak bi ta'allum, ya. Wa turkin naum, tinggalkan waktu tidur, wasahar, banyak begadang. Itu baru bisa dapat ilmu, ya. Terus kemudian khalil batan, kosongkan perut. La ta'kul kasir wa la tashrab kasir. Ya, batat'ab, makan capek ente. Ya, batuk sirno, makan banyak tidur. Itu mereka para ulama-ulama. Ya, jadi makannya sedikit supaya tidak ngantuk. Ya, kalau minum itu sampai orang bilang perut kembung, minum ya percuma. Ilmu tak masuk. Karena ilmu itu akan masuk kepada seseorang yang perutnya kosong, lapar. Kalau orang lapar mondok di pesantren makanya dilihat, ya orang-orang mondok itu kurus ceking badannya, ya namun gemuk sampai gemuk badan banyak makan. Kalau gemuk karena ilmu atau apa? Ya, Sayyid Muhammad Al-Maliki gemuk badannya, tapi ilmu nak gemuk, ilmu nak banyak. Ya kalau kita mantep, gemuk badan tapi ilmu nak kaya, ya apapun ini. Kalau sapi mah bisa dipotong, ya kan? Kalau orang kan manusia makan, mau ya lah mau sapi orang mah dipotong, ya orang bilang. Jadi kalau bilang bandot kambing bisa dipotong, dagingnya banyak, ya. Tetapi kalau orang bilang gendut badannya ilmu tak aya isina, cuman berat, ya. Wa ilmuhu khafif, ilmuna ringan. Nah, kalau Syekh Muhammad tinggi orang nak bakal ganteng Al-Hasani, ya. Ilmunya luas, hadisnya luar biasa. Disanjung oleh orang, dihormati oleh orang, gagah, komplit, syamil, sempurna. Saya waktu belajar di Madinah, kalau liburan kita pergi ke Mekah, Usaibah, masuk sama beliau, duduk sama beliau di daerah kita, ya, itu masya Allah, ya orangnya orang yang kasihim bisa mengkasap orang luar biasa. Syekh Muhammad itu kalau jatuh itu, jadi dia itu orangnya kalau ada orang yang dia tidak suka langsung dia ketemu Syekh Muhammad. Jadi saya waktu 93 ke sana tuh saya sudah sering berkunjung sama beliau. Bahkan beliau itu mengatakan semua murid-murid Habib Zain murid saya. Semua murid Habib Zain murid saya. Saya bersyukur dulu sebelum berangkat ke Madinah itu mau berangkat ke beliau. Sudah mendaftar sama beliau, tapi karena beliau ini suka mimpi sama Rasulullah, ya. Jadi orang bilang yang dia terima, yang ada restu segala macam, ya. Sampai saya kadang-kadang di hati saya tuh waktu saya orang bilang disuruh mungkin tajirdo untuk giliran sama Ustaz Yahya Ulumuddin, Ustaz Yahya Ulumuddin Ujon, ya Malang itu datang ke pondok, ya suka bagi-bagi duit kepada Syekh Muhammad Al-Maliki di Malang. Syekh Muhammad itu kalau datang itu bukan orang bilang diberi duit tapi bagi duit. Tajir, kaya beliau, banyak kontrakannya di Mekah. Ya, tajir, alim. Jadi kalau datang ke pesantren orang bagi-bagi duit. Sambil berdakwah dia bagi duit. Yang megang uangnya itu Ustaz Yahya Ulumuddin, luar biasa alim seperti Abu Bakar. Ujon, yang Al-Haramain, yang pesantren Al-Haramain, daerah dingin. Ya, saya itu sebelum dimasuki di Purwakarta sudah kenal sama Ustaz Yahya Ulumuddin itu saya sudah kenal. Ya, murid Syekh Muhammad Al-Maliki yang pertama, termasuk murid Al-Maliki yang pertama, sama Ustaz Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Ya, itu luar biasa, masya Allah, alim, luar biasa. Itu saya kalau datang ke situ sudah gak ketemu sama mereka waktu di Mekah. Tapi waktu saya masih di Malang, daftar untuk berangkat ada beberapa orang, ya empat orang. Ya, pertama sohib saya Ustaz Mamtu, saya. Kemudian anak dari Ustaz Abdul Abdul, ya Ustaz Hussein bin Abdul Abdul, sama sahib korim saya dekat saya Al Habib Abdillah bin Hud Asqam dari Solo, ya Abdillah bin Hud Asqam. Dua ini diterima, Habib Abdillah Gobul sama anaknya Ustaz Abdul, Ustaz Hussein. Saya sama Maktub
Kata Syekh Muhammad Al-Maliki, mampu sama Muhammad intajirdo, tunggu giliran. Kalau di pesantren begitu dapat berita begitu dari Ustaz Ihya, sabar teh, ya kata Ustaz Syekh Muhammad, sabar teh. Yang dipilih 2 orang dulu, ya ente mah bakal dipanggil, tapi sabar. Anak mikir dalam hati anak, wah ini jangan ini bagaimana kemana diterima, hati kesel. Ya, kata ke guru saya Ustaz Abdul, kan, ente isbir, kita bayar khair, ya, sabar dulu orang beli, kita boleh lah. Sabar, istighfar, istikharah. Anak apa namanya orang bilang itu kayak orang keder rumah ya, kayak orang stres di pesantren ya, tenang. Jadi waktu belajar sama Ustaz Abdul belajar, yang lain pada belajar saya melewat aja pakai tasbih lewat. Sampai Ustaz Abdul kalau lihat itu udah alhamdulillah lagi datang anak aduh dari pusing anak sumpah ngelihat guru malas lewat aja. Tapi Ustaz Ahmad yang aulia kalau ngelihat anak kata yang satu Ustaz anak tegur tuh ulah biarin dia berani tegur, terus dia lagi naik di atas. Anak cuek, malah salaman subuh, mau salaman. Kenapa kesel? Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Kata Ustaz Abdul, istighfar. Ini malam Jumat, ini malam kita istighfar. Subhanallah, saya istighfar malam mimpi Habib Din. Duduk di majelisnya Habib Din dan susubat. Ditanya sama dia, apa susubat? Itu Habib nyambung sama Habib Din. Sampai kata Ustaz Abdul, subuh-subuh lagi kasyaf sama dia. Ro'asyih dia bilang, itulah. Wali Allah ya. Orang kalau wali Allah, ya, yang kejadian kita kita cerita-cerita dia udah pagi-pagi udah ngomong sama kita. Dia bilang, ngelihat sesuatu tadi malam. Mana langsung sekut tangan dia bilang, kalau ente masih ragu, ini malam Jumat besok ente istighfar lagi. Malam Jumat depan ente istighfar lagi. Duduk lagi di majelisnya Habib Din. Darah Jumat. Maka Habib Din itu Jumat. Darah Jumat 2 kali. Besoknya nama sholat subuh, habis waktu salaman, habis wirid salaman, dipegang sama Abdul. Alah, dia bilang udah 2 kali itu ini. Wali Allah, ya. Kalau bicara agak ini, dia bilang udah 2 kali ini. Kelas bicara. Terakhir anak termenung begitu anak sampai di Madinah ketemu sama Habib Din terima anak, dipeluk segala macam. Disitulah anak baru sadar. Pantas Syekh Muhammad menerima anak karena Syekh Muhammad tahu anak bakal jadi muridnya Habib Din. Mereka para wali-wali itu saling menghormati. Makanya dia katakan tunggu giliran. Maksudnya itu bakal datang kan dia. Makanya Syekh Muhammad untuk mengobati rasa yang sakit hati anak, dia ngomong di depan Habib Din, kullu talamidah tilmid. Semua murid antum murid anak. Murid antum. Itu keluar langsung dari mulut-mulut mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nyata yang anak alami. Jadi husnudzon kepada mereka karena sesuatu itu kita tidak tahu ya, mereka lebih paham dan lebih mengerti mendapatkan ikhbar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu itu tidak akan dicapai oleh seseorang itu kecuali dengan bersungguh-sungguh ya. Wahtadala akhlak. Apa iktadal yang teruku ya, iktadal yang teruku akhlak ya. Orang kalau namanya dapat ilmu itu tinggalkan keluarganya, pergi pesantren setahun, 2 tahun, 5 tahun ya, tinggalkan pulang itu mau kumpul terus sama keluarga, kumaha ilmu mau nempel. Baru dimasukin di pesantren baru 2 bulan 3 bulan bos mikir kumaha ilmu bagus, kangen tahan. Dulu kita juga ngalami kumaha di pesantren, makanan kumaha, telur udah pada dingin, apalagi di Malang, di Jawa Timur anak, ya. Daerah-daerah dingin di Malang itu. Antum bisa bayangkan, dari mulai subuh itu sudah tukang masak-masak. Kemudian jam 7 kita makan, semua makanan dingin. Kadang-kadang kita bakar makan itu, telur anak kita makan itu. Kadang-kadang cari makanan di luar kita kalau dapat kiriman uang. Begitu di pesantren susah, ya, banyak kutu-kutu bangsa. Digigit kurang bentol badan ya, kenapa? Ya, jarang dibersihkan satu kamar berapa orang, alami siksana ya, penyakit kulit, penyakit ini segala macam, baju kita berantakan, dijemur, diinjek orang segala macam. Itu yang kita alami waktu itu. Maksudnya apa? Bersusah-susah dahulu ulah langsung main mau senang kalau menjadi orang penuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sabar
Ilmu itu akan datang kepada seseorang itu kalau dia sabar. Kalau dia tidak sabar, ya, maya tidak akan datang ilmu itu. Ya, karena syaratnya orang yang mendapatkan ilmu itu dia mesti jadikan waktu tidurnya malamnya itu dia gantikan. Dia gantikan untuk apa? Untuk kitabah. Untuk apa? Untuk qiraah, untuk banyak membaca. Ya. Karena ayat yang pertama turun apa? Iqra, baca. Jadi kita disuruh banyak baca, supaya paham, supaya ngerti. Ulah gampang ngebid'ahkeun orang, nyalah-nyalahkan orang, ritual orang, diomongkeun anu kieu. Sekarang kan zaman begitu, ya, ngegampang-gampangkeun we segala orang mau cium Quran dibid'ah-bid'ahkeun. Ada apa Al-Quran dicium? Oh, ini mana? Itu ayat petunjuk dari Nabi Muhammad. Kelok mana? Makruh, bandul ente. Kenapa jadi ngomongkeun Al-Quran diagungkeun sama orang jadi teu boleh sama ente? Ayat kotor. Yang terboleh kalau Al-Quran anak lempar, itu baru itu ngomong. Ya, ayat petunjuk dari Nabi Muhammad itu ditangkap. Nah, kalau ada Al-Quran, anak taruh cium, anak minyak wangi taruh di kepala, terus ente bilang ayat petunjuk dari Nabi Muhammad. Nama dia loh. Ini orang yang seperti ini mesti dilihat, ya. Lahirnya di mana? Mungkin lahirnya di kota. Ya, orang kayak begini betulan karena ngomong. Ya, orang-orang kayak begini dilihat lahirnya di mana? Ini pasti lahir rumah sakit, ya. Lahirnya di tempat-tempat terbenar. Semak-semak, ya, mungkin di kandang ayam lahirnya, malah di kandang kebo. Waktu mana? Itu udah lahirnya. Bukan mungkin keresah. Kenapa? Hatinya busuk, ya, hatinya busuk. Mungkin, ya, sampai masuk di YouTube. Kamu ambil itu mau. Ulah menguruskan masalah orang bilang, tuh Al-Quran kamu dihina sama orang, bela we. Turun itu ke jalan. Jangan cuma orang mau cium Al-Quran dipermasalahkan sama ente. Enak syuklah. Kerja itu di mana? Kok ada Al-Quran, kitab Allah, kitab suci diagungkan sama orang, dicium, dianukan, dibahan dibuat omongan. Kalau saya beranggapan orang seperti ini tidak punya pekerjaan. Nah, main dan syukur, tidak punya kerjaan. Orang khayali, ya, terlalu banyak berkhayal, ngomong ngaco, ya, ilmu nasaratik, ya, tetapi sok menggurui orang-orang lain. Orang begitu mesti bertobat. Kalau nggak bertobat mati suruh khotimah. Ya, kalau nggak bertobat mati suruh khotimah. Karena dari wajahnya saja sudah kelihatan. Ya, penghuni neraka sudah kelihatan. Bijinya sudah kelihatan. Penghuni neraka gersang, cahaya. Ya, terus ngomongin jelma, ngomongin ulama-ulama lain. Ya, setiap ceramah tidak ada kerjaan kecuali menghina-hina, ya, melecehkan para orang-orang salah kita. Nah, orang-orang yang seperti ini jangan diikuti, ya. Kenapa? Innahu yatba'u syaitan. Dia itu mengikuti syaitan. Wa yatba' hawa, kata hadisnya, mengikuti hawa. Tabaan di hawa, mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang-orang seperti begini di dalam kitab Habib Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, hampir rata-rata orang-orang yang punya paham seperti ini sulit untuk kembali. Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, silakan anda buka, ya. Di situ beliau mengatakan orang-orang yang terkena penyakit, ya, penyakit sekte yang seperti ini sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena terlalu banyak menyakiti orang-orang lain, salafus saleh, orang-orang, ya, yang lebih dulu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, wahtadala ahla wasyadda al-mi'dan. Wasyadda al-mi'dan itu orang seperti apa? Ya, mengencangkan, ya, mengencangkan mi'dan kainnya, ya. Ini kinayah, semua makna kinayah. Ya, maksudnya apa? Tidak banyak berkumpul, ya, tidak banyak berkumpul sama keluarga yang sudah menikah. Kalau mana waktu tolabur ini, ya, tidak orang bilang bercengkrama dengan keluarganya, ahli baitnya, ya. Wa khalal bihara wa khalal ajal, ya. Kemudian, ya, dia itu, ya, mengarungi, ya, lautan, ya, mengarungi lautan. Maksudnya apa? Pergi, ya, cari ilmu kemanapun, ya, di seberang lautan mau di mana cari ilmu, ya. Karena itu dengan yang seperti itu cara engkau untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya engkau lebih dikenal, ya, supaya engkau lebih dekat, ya. Wa khalaqal ajal, ya, al-ajal itu maksudnya khalaq, orang bercengkrama
ya, yang orang-orang ya mempunyai apa? Raghbah, ya, keinginan, kesungguhan, ya, di dalam mendekatkan diri mereka untuk lebih mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala yamataradda ila Allah, ya, kemudian sering-sering mudar-mandir, ya, abwab jamak dari bab, ya, sering-sering mendatangi pintu-pintu para orang alim. Maksudnya apa? Sering berkunjung ente ke tempat-tempat orang alim, ya, sering mendatangi ya orang-orang alim. Oh, di sana ada orang alim, datangi. Saya kadang-kadang terharu ya melihat Habib Zain yang begitu alim saja, alim. Yang Habib Zain itu pernah ya, itu di masa saya belajar, Habib Zain itu pernah menyelesaikan bacaan kitabnya, ya, ilmu dia pelajari dari satu orang, Syekh Shinqiti, ya, di Madinah Munawwarah. Jadi beliau itu kalau sudah sholat subuh, kemudian isya, sholat Habib Zain di bawah payung, nanti kemudian Habib Zain itu ya berdiam di tiang. Diam di tiang, nanti di situ ada satu orang syekh sudah tua, alim, ya. Habib Zain diambil kitab sama dia, baca buku. Kitabnya kecil, dikeluarkan dari saku beliau, dari jubah. Habib Zain baca. Syekhnya kemudian menjabarkan, ya, Habib Zain, ya, kemudian dia catat di kepalanya. Jadi ilmu itu tidak ada batasan, ya kawan. Ini dengan mata saya sendiri saya lihat. Begitu orang-orang alim itu begitu. Tidak merasa diri mereka itu cukup, ya. Jadi ada orang misalnya ya mengetahui ilmu tentang tentang ini segala macam, dia belajar berguru seperti itu. Antum tahu Imam Syafi'i itu gurunya berapa? Imam Malik itu berapa gurunya? Bukan cuma satu guru-guru mereka, belasan guru-guru mereka. Antum lihat Al Habib Ali itu berapa gurunya? Ya, Soebul Roti berapa gurunya? Menimba ilmu dengan siapa mereka? Banyak orang-orang yang mereka ambil akad itu. Antum kalau lihat buku Diwan Habib itu berapa gurunya? Banyak gurunya. Menimba ilmu. Habib Umar bin Hamid, lihat, tidak cukup mereka layak di syekh wahid. Tidak cukup dengan satu orang guru, syuyukh, guru demi guru. Ada di antara mereka sampai gurunya 40, ada di antara mereka sampai gurunya 70. Ya. Jadi orang-orang alim itu mengambil ilmu dari siapa saja mereka tahu, ya, ilmu ada sama si fulan, didatangi sama mereka, bisa bermalam-malam di rumah orang itu sampai dia kenyang baru dia kembali. Itu orang dulu, beda sama kita sekarang, ya. Kita menimba ilmu itu kadang-kadang setengah hati menimba ilmu, tapi orang-orang dulu itu luar biasa, tolak ululanya itu luar biasa. Untuk lihat syair-syair Imam Syafi'i itu, ya, tentang luar biasanya ilmu itu, ya. Bitolabil ula, orang bilang, ya, ilmu itu tidak bisa didapati kecuali dengan bersungguh-sungguh, orang bilang, ya. Kemudian orang bilang dengan banyak berguru kepada seorang guru, ya. Kemudian dengan bekal. Imam Syafi'i ada 6, ya, syarat-syarat untuk orang itu bisa mendapatkan ilmu yang agung, ilmu yang mulia, ya, ilmu yang luar biasa itu dengan cara-cara yang seperti itu. Ya, dengan orang yang menghabiskan hartanya untuk apa? Untuk dia mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah itulah, ya. Enggak perlu cuma sampai di mau sampai ke luar negeri silakan, ya. Yang penting tujuannya untuk menggapai ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bilaili adab, ya, pada malam gelap gulita. Ya. Ada malam yang gelap gulita, ya. Jadi orang bilang wala tamataran kuda, ya, dan sering-sering dia berulang balik, ya, sering-sering, ya, ulang balik mundar mandir ila abwab, di pintu-pintu, ya, bilaili, di waktu malam yang gelap gulita ada. Wa halaqa 'alal fadaili, ya, wa kana asyawarid, ya, kemudian, ya, dia kemudian memotong, ya, keutamaan-keutamaan, apa, mencari keutamaan-keutamaan itu, ya, mencari keutamaan. Karena apa? Ilmu yang dia cari itu fadail, ya, itu keutamaan, keluhuran, ya, untuk mesti dicari orang bilang, ya, dengan bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan ilmu itu, ya, wa kana asyawarid, ya. Kemudian, ya,
dia memperbanyak untuk ya bertanya kepada mereka orang-orang yang berilmu. Ya, sedikit lagi. Wa min kalami Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada di antara ya kalam ya pembicaraan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Umar tafaqahu qabla an tusawidu ya an tusawwadu ya. Belajarlah ilmu fikih, maksudnya apa? Timbalah ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Qabla an tusawwadu. Apa itu tusawwadu? Sebelum kau disibukkan. Ya. Sebelum ente ditusawwad atau sebelum ente dimuliakan. Nah, tusawwadu itu tusawidu orang bilang sebelum ente orang karena sayyada yusayyidu. Sayyid orang yang diutamakan, orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan, orang yang dihormati. Maksudnya apa? Cari ilmu benar-benar. Ketika ente menjadi tolabah, tolib, sebelum ente menjadi ustaz, sebelum ente menjadi orang alim. Kenapa? Kalau sudah jadi orang alim nggak sempat lagi ente belajar ilmu. Kenapa? Sungkan, malu. Ada orang kadang-kadang begitu, muridnya banyak, kalau belajar ketahuan orang anak ayah malu. Ya. Jadi bayangkan mereka ini orang-orang alim ya dalam kalangan kita mereka memberikan pemahaman pengetahuan kepada kita. Maksudnya apa? Tafaqquh maksudnya apa? Jadilah itu orang alim yang benar-benar, orang bilang tuntut ilmu ya, cari dari mana saja fikih itu ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu agama. Sebelum ente menjadi orang mulia. Kenapa? Karena kalau sudah ente jadi orang mulia, sudah gak ada kesempatan lagi ente untuk cari ilmu. Kenapa? Ente masyhur, ente udah sibuk. Itu sudah buka majelis. Oh saya pegang 7 majelis, sempat belajar. Saya ini anak gak sempat lagi. Ya mau belajar, mau anak masyhur. Anak ini ada 7 majelis. Malam ini di majelis anu, malam anu di sana, malam anu saya di anu, malam anu sana. Benar, ini benar. Akhirnya karena sudah terlalu banyak yang dia pegang, tidak sempat lagi dia menimba ilmu. Makanya ketika menuntut ilmu, tuntut yang benar. Saya pernah terharu ketika Habib Zain pernah berkunjung ya, sebelum beliau putus tidak pernah berkunjung lagi ke Indonesia. Dan kedua kali itu Habib Zain datang, beliau sampai awal Ramadan di Indonesia, di tempatnya ya Sayyid Fadil ya bin Muhammad ya Al-Haddad, Fadil Muhammad ya menteri. Itu waktu itu Habib Zain itu ya pernah duduk, Pak Fadil waktu itu menteri di zaman Pak SBY ya. Pulang habis dari namanya seorang menteri sibuk ya, tapi dia menyempatkan diri ya untuk ketemu sama Habib Zain, dijemput di airport, kemudian diantar pulang, duduk Fadil bersama kita. Kemudian ada dari tolabah membaca kitab di depan Habib Zain waktu roha itu dari asar menjelang maghrib. Selesai baca dijabarkan oleh Habib Zain, di sebelah beliau Fadil Muhammad. Sedang enak Habib Zain menguraikan, tiba-tiba Habib Zain bilang, "Atamanna an aku namislaku." Itu saya menangis. Beliau katakan, saya itu berkeinginan yang mempunyai cita-cita kembali seperti kalian. Ada teman saya Habib Muhammad bin Agil ya, yang pernah datang waktu kita ya, Habib Muhammad bin Agil. Itu Habib Muhammad bin Agil tersentak waktu dia berbicara seperti itu. Saya keluar air mata dan beberapa teman-teman yang lain juga mengeluarkan air mata. Ini menunjukkan apa? Betapa raghbah luar biasanya Habib Zain itu kepada ilmu. Tidak ada sama kita itu. Kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat yang seperti itu, mendengar anak-anak yang sudah menyantri apa, tidak ada rasa penyesalan di hati kita. Tapi mereka orang-orang mulia, ya, mereka yang sudah hebat, sudah luar biasa, ya, derajatnya tinggi di sisi Allah, masih merasa kurang, masih merasa menyesal. Sampai beliau katakan, "Atamannu an akuna mislakum," atau "tamannaitu an akuna mislakum." Aku tuh berangan-angan ya laitani, kenapa Allah tidak kembalikan aku seperti kalian ini? Masih muda, syabab. Anak sudah tua kata Habib Zain. Umur saya ini sudah mendekati 90.
saya masih berkeinginan seperti kalian-kalian ini. Kita tersentak. Ya, Pak Muhammad tidak mengerti, diartikan oleh Muhammad bin Aqil. Baru Pak Muhammad bilang, Masya Allah, Masya Allah. Dan orang seperti Habib Zain masih berkhayal, ya masih karena ini orang bilang kepingin seperti kita yang muda-muda menimba ilmu. Padahal waktu dia masih muda saja menimba ilmu yang lebih dari kita. Antum tahu Habib Zain ketika menimba ilmu di Bebok, ya guru dan termasuk mertua beliau Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Itu Habib Zain pernah mengurung diri di kamar 3 hari ya teman-teman. Diberi makanan dari bawah. Ketika makanan itu diangkat kembali oleh si Khadim Haddad, dia lihat makanan itu masih utuh. Entah disentuh. Sampai pernah ada anaknya bilang sama saya, dulu abang anak waktu menimba ilmu, tahu antum beras, ya beras itu ya kalau kita kan bersihin beras tuh, ya bersihin beras ada air nak, ada cairnya kan jadi bodas, ya nanti kita ganti lagi supaya untuk apa? Ngebersihkan beras, ya supaya keluar gula-gula itu Habib Zain minum dari air cucian beras, ya ditaruh di karung boni begitu ya kain putih itu ya kain terigu diperas lalu diminum airnya oleh beliau. Ketika ditanya kenapa lakukan itu Habib Zain, supaya saya tidak merasakan lapar. Nah gampang menjadi seorang muhammad itu nggak gampang. Agak ya orang ditagih oleh Habib Zain. Jadi ada kitab-kitab orang-orang dulu itu ditagih kembali, ya. Jadi banyak catatan-catatan yang orang bilang dari kepala beliau. Beliau tuh kalau orang baca kitab Jubat itu yang kita baca di bawahnya seperti di bawah ada bacaan itu semua di kepala beliau. Kadang-kadang ada yang salah dibetulkan sama beliau. Sampai saya kadang-kadang lihat, subhanallah, ini satu buku di apa beliau? Ya dari alimnya dari fakihnya. Makanya nggak heran kalau dikatakan beliau itu fakih Alawi. Oleh fakihnya ya banyak Alawi zaman sekarang. Fakih luar biasa. Kalau jawab pertanyaan orang ya 4 mazhab di bawah. Menurut Imam Malik begini, menurut Anu begini. Begitu. Ya, kita dengan kadang-kadang kalau nanti dia bilang sudah masuk ini terakhir ya, terakhir menggunting kuku, terakhir potong rambut. Wah, jadi rame kan? Jadi rame ya. Jadi bahan perbicaraan, pergunjingan. Nggak boleh, nggak boleh namun dari apa? Nggak boleh haram, Idza arada ahada minkum an yudhhiya. Kalau kan hadisnya mana begitu? Apabila seorang di antara kalian ya ingin berkurban, nawaitu ingin berkurban. Ya, kemudian ya hendaknya ya dia tidak memotong kukunya, kemudian tidak ya menggunting rambutnya. Ya. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 sampai dia selesai kurban. Ini himbauan dari Nabi. Jadi kita mesti paham hadisnya. Himbauan dari Nabi Muhammad. Nabi menghimbau, ya kalau bisa yang niat-niat mau kurban, ya kalau mau motong kuku sebelum 1 Dzulhijjah. Begitu sudah masuk 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, sampai waktu pemotongan selesai motong, maka silakan. Himbauan, bukan fi'il amar, ya Nabi nggak melarang. Ulah potong kuku, ulah potong rambut, ya haram. Tetapi ada ulama-ulama lain, ada ustadz-ustadz lain, ya berkicau ribut di media sosial. Setiap tahun deh, pasti diomongkan itu. Ulah. Tapi kadang-kadang ada orang yang ingat hati-hati loh. Kalau mau potong potong aja dari sekarang, ulah potong. Ini himbauan dari Nabi, ya himbauan itu dari Nabi. Maksudnya apa? Sunnah itu dapat pahala, ulah dipotong, ya. Bukan kalau ente lakukan jadi haram. Kalau haram berdosa dong berarti, ya. Dosa jambul, tapi tidak. Makanya kita lihat, ya. Madhab Imam Malik, ya. Madhab Abu Hanifah, ya. Kemudian dengan mereka aimah-aimah yang lain, ya. Abu Bakar dan yang lain-lain para aimah-aimah, ya. Mereka itu ya dari mulai Imam Malik ya kemudian Imam Abu Hanifah mereka sepakat yang mengharapkan cuma Imam Ahmad bin Hanbal ya tetapi dari ya Imam Syafi'i segala macam ya mereka bilang itu makruh ya.
Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.